Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NPM 2306232904. Ini adalah video saya untuk mengerjakan tugas Pancasila. Di video ini saya akan membahas tentang topik menurunnya literasi yang mengakibatkan masyarakat mudah percaya dengan hoaks. Sebelum kita memasuki topik kita di video ini, kita itu harus tahu apa itu literasi, apa itu hoax. Mungkin yang nonton video ini sih pasti udah pada tahu lah apa arti literasi dan apa itu hoax. Aku akan ngejelasin sedikit aja sih. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu literasi. Literasi adalah sebuah kegiatan yang sangat penting bagi semua orang karena semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak kita membaca novel atau buku pelajaran, kita itu semakin mengasah otak kita untuk menerima informasi. Itu bisa membuat kita untuk lebih mudah untuk menerima informasi yang kita dapat. Dan untuk buku yang kita baca itu ada banyak banget. Bisa buku sejarah, bisa buku novel, bisa buku pelajaran, bisa buku biografi, dan masih banyak lagi buku-buku yang saya maksud. Dan semua buku itu walaupun ada yang fantasi, ada yang sejarah, mungkin bagi orang-orang sih itu membosankan, tapi sebenarnya itu info-info yang ada di buku itu tuh sangat penting bagi kita. Dan semakin banyaknya itu, semakin banyak buku yang kita baca, dan itu akan membuat kita untuk menerima informasi dengan lebih mudah. Untuk yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan apa itu hoax. Hoax itu adalah bukan sebuah sih, tapi sesuatu yang sangat berbahaya bagi semua orang. Karena hoax itu merupakan berita palsu yang bisa tersebar lewat manapun. Bisa itu lewat dari mulut ke mulut, seperti sebenarnya sih kalau dari mulut ke mulut sih lebih seringnya dari kayak ibu-ibu gosip lah. Kan biasanya ibu-ibu gosip tuh kayak dari tentang tetangganya, misalnya ini kok bapak tetangga ini kok bisa dapat mobil baru, perasaan dia kerjanya nggak keluar rumah deh. Mereka bakal berpikir kalau bapak itu misalnya kayak apa sih, kayak mencuri uang lewat internet lah atau main slot lah. Ibu-ibu itu bakal berpikir bahwa bapak itu akan mendapatkan uang dengan cara yang ilegal, padahal kenyataannya itu bapak itu mungkin dia bekerja melewati work from home lah. Dan untuk selanjutnya sih bisa dari sosial media. Sosial media itu salah satu sumber hoax yang paling berbahaya karena kita bisa mudah untuk mempercayai dengan mudah apa yang kita dapat dari sosial media. Dan untuk cara penyebaran itu masih banyak lagi. Dari yang aku baca-baca sih, dari baca-baca di internet, sekarang itu orang-orang yang berminat untuk membaca itu semakin hari itu semakin sedikit. Bentar dulu, aku pakai kacamata dulu. Oke, ini lebih gampang kan. Mungkin pantulan dari laptopnya kelihatan karena aku juga harus baca, aku nggak hafal semua teksnya. Oke, untuk selanjutnya itu kan semakin hari itu semua orang itu minat untuk membaca itu semakin sedikit. Karena dengan semakin sedikitnya orang-orang yang mau membaca itu, berita hoax semakin meningkat. Mungkin bagi yang bingung nih, kenapa dengan semakin sedikitnya orang yang berminat baca bisa ngakibatin itu masyarakat mudah percaya dengan hoax. Ini dari pandanganku ya, kenapa itu bisa terjadi. Karena orang-orang itu semakin gampang lah untuk membaca. Kan sekarang dengan adanya gadget-gadget kan mereka jadi lebih mudah untuk lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Dan mereka itu sekarang itu udah tipikal yang ini, orang-orang itu sekali baca langsung percayalah. Mereka jadi malas cari asal usul info itu dari mana.
apakah itu beneran, apa itu asli. Mereka itu sekali baca langsung percaya. Tipe kalau orang-orang yang zaman sekarang tuh kayak gitu, termasuk generasi saya Gen Z, itu tuh mereka sekali baca informasi itu langsung percaya. Dan itulah salah satu penyebabnya kenapa semakin sedikit yang minat membaca itu, semakin gampang orang percaya dengan hoax. Mereka jadi males lah untuk membaca, soalnya biasanya tuh anak-anak zaman sekarang tuh biasanya eh udah males lah kalau ngeliat kayak satu halaman full text itu, mereka udah malas baca. Dan contoh salah satu kasusnya itu, menurutnya literasi itu yang diucapkan oleh kepala editor Transmedia. Ini aku izin untuk lihat ke depannya karena ke atas, karena eh, kasusnya itu ada di atas. Itu tuh di sini tertulis kepala editor Transmedia Titin Rosmasari mengungkapkan bahwa rendahnya budaya literasi Indonesia menjadi salah satu faktor masyarakat mempercayai hoax atau berita palsu. Hoax eh, Hoax juga juga marak karena budaya baca menurun dan maraknya aktivitas memegang gawai. Itu kata kepala direktur saat menjadi pembicara di World Press Freedom Day di Jakarta. Data UNESCO yang pernah dilansir pada 2012 menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001, atau mungkin kalau dibandingin sih bisa jadi eh, di antara 1 banding 1.000 orang lah. Jadi di antara 1.000 orang itu tuh cuman ada satu doang yang berminat untuk membaca. Riset selanjutnya, selanjutnya riset berbeda bertajuk World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connected State University pada Maret 2016 lalu. Indonesia itu dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 orang soal minat baca. Itu parah banget sih. Bentar, lanjut baca dulu. Persis berada di bawah Thailand dan di atas Botswana 61. Padahal dari segi nilai infrastruktur untuk mendukung baca untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Nah, untuk dari yang aku baca tadi ini tuh kasusnya itu udah kasus menurutnya literasi itu udah parah banget karena gimana ya, ini sih udah, walaupun kita peringkat Indonesia di atas negara Eropa, tapi minat kita itu tuh sedikit banget lah. Karena kalau dari pandanganku sih, salah satu penyebab orang udah mulai jarang membaca buku itu sih karena ini, mereka lebih sering apa ya, lebih sering bermain game lah ya. Bisa bermain game online, atau sebenarnya ada juga yang lebih sering hangout. Sebenarnya sih itu nggak masalah sih kalau aku, tapi kayak hangout sih nggak masalah, tapi itu bisa aja sih kita hangout berlebihan dengan ngelewatin batas waktu lah ya. Itu kalau udah ngelewatin batas waktu, misalnya udah lewat jam 9 atau jam 10, itu udah parah banget sih. Oke, untuk selanjutnya itu, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia memiliki gadget, atau urutan kelima dunia terbanyak. Wow, banyak banget yang punya gadget ya. Bahkan sekarang itu anak kecil, anak SD pun udah punya gadget ya, udah mulai punya HP. Itu handphone aja itu canggih banget ya. Dan dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Data lembaga penelitian Nielsen yang menyebutkan penduduk Indonesia yang setiap hari dapat menghabiskan waktu berselancar di dunia maya menggunakan komputer selama 4 jam 42 menit, browsing telepon di handphone
selama 3 jam 33 menit dan menghabiskan waktu di sosial media selama 2 jam 51 menit. Dengan waktu selama itu, semakin banyak waktu yang digunakan untuk membaca dan membagikan berita hoax, kata dia. Dia mengatakan bahwa orang pintar dapat ikut mempercayai menyebarkan hoax karena tidak hati-hati dan kurang teliti. Hal itu bisa disebabkan mereka tidak memverifikasi berita yang mereka baca dan langsung menyebarkan hoax begitu saja. Nah, ini tuh juga salah satu dampak yang paling parah sih. Karena mereka semakin sering, mereka tuh sekarang udah seringnya tuh buka HP itu bukannya kayak baca-baca cari info-info yang penting lah atau apa, tapi mereka lebih seringnya buka sosial media. Ya mungkin sosial media sih kalau bisa dibilang bagus sih bagus karena kita bisa mendapatkan info dengan cepat. Tapi salah satu dampak buruknya itu sih juga kita sekali baca itu kadang langsung percaya, karena aku yakin sekarang itu orang-orang lebih mudah percaya dari sosial media daripada baca-baca. Salah satu dampak berkurangnya literasi itu ada lagi sih. Kalau menurut aku sih orang-orang itu menjadi malas mencari informasi. Dan malas mencari informasi itu tuh menjadi salah satu penyebab terjadinya hoax. Banyak banget masyarakat yang mempercayai hoax. Misalnya tuh di Instagram tuh tertulis bahwa misalnya Soekarno pernah menjadi inilah itulah, padahal kenyataan itu dia nggak pernah. Tapi karena mereka malas mencari informasi itu, mereka langsung percaya. Mereka nggak kayak dibaca buku-buku tentang Soekarno, film-film Soekarno, dan mereka nggak research di browser apakah Soekarno pernah menjadi pernah menjadi itu. Mereka jadi mempercayai itu, dan kalau menurut mereka berita itu menarik, mereka akan menyebarkan ke teman-temannya itu. Dan ketika dia sudah menyebarkan info itu, semakin banyak lagi korban yang mempercayai hoax. Semakin malasnya untuk mencari informasi itu juga salah satunya itu orang-orang, termasuk anak SD, SMP, SMA, mungkin kuliah juga, pokoknya semua orang lah ya. Misalnya mereka dikasih pertanyaan tuh kayak apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan Pancasila, mereka tuh biasanya sekarang udah nggak mikir dari otak. Mereka tuh sekarang lebih sering buka Google lah. Mereka buka Google dan mencari apa artinya Pancasila, apa yang dimaksud dengan Pancasila, apa itu undang-undang. Padahal aku yakin itu tuh sebenarnya itu hal yang seharusnya udah ada di luar kepala kita, dan kita itu nggak perlu mencari lagi di internet lah. Sekarang itu orang-orang lebih sukanya mengcopy paste jawabannya, dan sehingga menghasilkan jawaban yang mereka berikan itu tidak original, tidak muncul langsung dari kepala mereka. Menurut aku sih dengan berkurangnya literasi itu bisa saja menyebabkan orang-orang menjadi lebih mudah untuk mempercayai hoax. Dan dengan orang-orang yang mudah mempercayai hoax, bisa saja itu mengakibatkan turunnya Indonesia, kemajuan Indonesia itu semakin terhambat. Itu kalau udah terjadi seperti itu udah bahaya sekali. Jadi untuk kesimpulannya itu kita itu harus lebih meningkatkan minat kita untuk membaca buku. Mau buku apapun lah, kita harus membiasakan untuk membaca buku, karena dengan kita membaca buku, kita akan lebih mudah untuk menerima informasi, lebih mudah untuk meresap informasi, dan kita tidak akan gampang tidak akan mudah percaya dengan hoax.
dengan info-info palsu yang ada di sosial media begitulah ya. Sekian video tugas Pancasila dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.